Shalom, 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 shalom. Selamat pagi. Sejahteralah hidup kita di hari ini, Jumat 20 Mei tahun 2022. Puji Tuhan, adalah sebuah anugerah jika kita bisa berada di hari ini. Amin. Dan sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga pasti akan memelihara memberkati kita di sepanjang hari ini. Percayalah. Baiklah, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita sepanjang hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan tetap kita ambil dari pembacaan 66 hari bersama Yesaya. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-21, maka kita akan membaca kitab Yesaya pasal yang ke-21 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Judul perenungan kita pagi hari ini, kepada siapa Anda bergantung? Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-15. Sebab mereka melarikan diri terhadap pedang, dan terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang lentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Saudara pasti setuju bahwa perjuangan hidup itu bukan hanya sekedar makan dan minum. Tetapi seseorang juga berjuang mencari kenyamanan dan kemewahan hidup. Ketika mengejar semua itu, banyak orang yang menggantungkan hidupnya kepada Mamon dan bukan kepada Allah. Bangsa Arab bersekutu dan bergantung secara politis kepada kerajaan Babel yang dinubuatkan akan segera dihancurkan Allah. Penghancuran itu diteruskan sampai kepada kerajaan sekutunya. Dinubuatkan bahwa kafilah Dedan akan lari mencari perlindungan. Mereka akan lari ke selatan menuju kota Tema. Dinubuatkan juga bahwa di kota itu akan ada banyak pelarian asing. Ironisnya, hospitality ini menjadi sia-sia karena kehancuran akan terjadi. Dan nubuatan ini ditegaskan dengan habisnya keperkasaan suku Kedar. Kehancuran bangsa Arab terjadi secara total dari utara, ditandai kaum Dedan dan kaum Kedar yang berasal dari utara sampai ke selatan. Hal itu menunjukkan bahwa Allah Israel lebih berkuasa daripada segala kekuasaan bangsa-bangsa yang hebat pada masa itu. Allah mau menunjukkan bahwa Dia berdaulat atas segala kekuasaan yang hebat di muka bumi ini. Amin. Ketika penghakiman Allah terjadi, tidak seorang pun yang dapat mengelak. Oleh karena itu, sungguh sangat disayangkan jika umat Allah menggantungkan hidupnya di luar kuasanya. Sidang jemaat Tuhan, dari pembacaan dan renungan kita pada pagi hari ini, kita mendapati bahwa pada zaman ini banyak orang yang mengaku percaya dan menyembah Allah. Namun ternyata hidupnya sangat bergantung dan terjerat oleh uang, oleh jabatan, oleh kekuasaan, oleh harga diri, dan lainnya. Orientasi hidup hanya terarah kepada hal-hal yang justru merupakan kesia-siaan, karena segala materi di dunia ini tidak ada yang abadi. Amin. Percayalah, hanya Allah lah yang abadi. Tempat kita seharusnya bergantung. Oleh sebab itu, marilah kita sepenuhnya menggantungkan hidup kita hanya kepada Allah yang penuh kuasa itu. Amin. Kekuatan kuasanya tidak perlu diragukan, karena Dia pencipta langit dan bumi, yang mengatur musim dan masa, dan yang membuat kita hidup hari ini dan esok. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi, bersandarlah hanya kepada Dia, sebab Dia patut untuk diandalkan. Bergantunglah sepenuhnya kepadanya, karena Dia adalah sumber segala-galanya. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita hari ini sekali lagi menyemangati iman kita bahwa kita tidak salah menggantungkan hidup kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber segala-galanya. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, dan kiranya digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, karena kita telah berdoa dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Doaku terus bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan-pergumulan berat. Ingat firman Tuhan hari ini. Bergantunglah kepada Tuhan, karena Dia layak untuk diandalkan. Dan tidak jemu-jemunya aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang mungkin saat ini masih sakit secara fisik. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih, dan bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.